Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, glad to see you again. Senang bertemu dengan kalian kembali nak. Semoga kalian selalu sehat. Hopefully all of us are always in a good condition. Semoga kita semua selalu sehat ya, dimanapun kita berada. Dan tetap semangat, never feel bored to learn from distance. Tidak pernah bosan untuk belajar dari rumah, belajar jarak jauh. Well, in this video, we are going to discuss a new topic. Jadi di video ini kita akan bahas materi terbaru, but actually it has a relation with our lesson last meeting. Tapi sebenarnya ini masih mempunyai hubungan dengan materi kita pekan lalu. Kalau pekan lalu kita sudah bahas present, ya. Present itu kan sekarang ya, apa yang sedang terjadi sekarang atau sehari-hari. Nah, di video ini kita akan bahas tentang lawannya sekarang. Lawannya sekarang apa sih? Waktu sekarang lawannya apa kira-kira? Masa lalu. We're going to talk about past. Ingat, ketika kita berbicara tentang past, it means lampau atau masa lalu sudah kita lewati. Nah, kemarin itu materi kita past present continuous. Nah, sekarang materi kita adalah past continuous. Materi kita adalah past continuous atau suatu kegiatan yang terjadi di waktu tertentu di masa lalu. Ingat, kalau continuous kata kerjanya selalu berakhiran ing. Tapi karena ini dia past atau kejadian yang terjadi di waktu lalu, berarti to be-nya lain lagi, berbeda dengan yang kemarin ya. Dan juga untuk pada pertemuan pekan ini kita akan fokus pada penggunaan when dan while. We are going to focus on the use of when and while. Why? Kenapa? Karena pada materi past continuous kita biasanya menggunakan kata penghubung atau conjunction when dan while. Kita menggunakan kata penghubung when dan while untuk menghubungkan antara kalimat simple past dan past continuous. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita. Ya, untuk pekan ini kita fokus pada materi past continuous tense. Ya, pekan lalu kita sudah bahas materi present ya anak ya. Jadi untuk pekan ini kita fokus pada materi past continuous tense. Ya. Jadi ingat, ketika kita berbicara mengenai continuous, it means kita menggunakan kata kerja berakhiran ing ya. Iya, kata kerjanya berakhiran ing. Sama dengan present kemarin, kata kerjanya juga berakhiran ing. Nah, hanya saja ini dia adalah past, lawan dari present ya kemarin ya, yang terjadi sekarang ya kalau present. Sedangkan kalau past, ingat nak, kalau past ini lampau ya, lampau. Iya. Nah, jadi past continuous itu apa? Past continuous adalah suatu kegiatan yang sedang berlangsung di waktu tertentu, di waktu lampau atau sudah berlalu. Misalnya, yesterday I was playing a football, or yesterday afternoon I was playing a football. Kemarin sore tepatnya saya sedang bermain bola ya. Jadi ada waktu tertentunya, jelas ya, spesifik waktunya. Nah, sekarang kita fokus ke to be. To be yang kita gunakan kalau dia past adalah was dan were ya. Sama seperti present ya, kemarin kita gunakan to be, hanya saja kalau untuk past kita hanya menggunakan dua to be saja, yaitu was and were. Nah, sekarang kita coba masukkan dalam subjeknya ya. I, you, they, we, she, he, and it.
Nah, kalau untuk I pasangannya adalah was. Sedangkan subjek you, they, we pasangannya adalah were. Ya. Kemudian untuk subjek she, he, it pasangannya adalah was juga ya. Jadi I, she, he, it, was, you, they, we, were. Kemudian tambahkan kata kerja berakhiran ing. Ya, karena dia continuous, maka kita tambahkan lagi kata kerja berakhiran ing. Contohnya, apalah sih yang kata kerja berakhiran ing? Ada banyak ya. Misalnya coming, dari kata come ya. Jadi coming, I'm coming, she was coming. And then wait, dari kata wait jadi waiting. And then apalagi kira-kira yang bagus? Singing ya, contohnya singing. Kata sing jadi singing. Iya. Tuh. Nah, kemudian kita masukkan. Kita contohnya ya. I was coming misalnya. You were coming. She was waiting. She was singing. Nah, ingat ini bentuknya lampau ya. Dia terjadi di waktu tertentu, di waktu lampau, atau kayak misalnya kemarin, 2 hari yang lalu, ya kan? Yesterday, 2 days ago. Example. Contohnya, misalnya Miss ambil contohnya Miss Rizka ya. Miss Rizka was playing tennis. Wah, jago banget nih Miss Rizka main tenis. Tennis yesterday afternoon. Misalnya di kemarin sore Miss Rizka sedang bermain tenis. Nah, ini waktunya tertentu nak ya. Jadi dia jelas kemarin sore Miss Rizka sedang bermain tenis. Miss Rizka was playing tennis. Nah, ingat kata kerjanya tetap berakhiran ing. Karena dia continuous. Hanya saja ininya ya. To be-nya pakai was. Mengapa pakai was? Karena Miss Rizka masuk dalam kategori she ya. She was. Miss Rizka was. Oke, sampai di sini dulu. Sebentar selanjutnya kita akan lanjut di slide berikutnya ya. Slide kita kedua. Lanjut lagi. Nah, di slide kedua ini kita masih berbicara tentang past continuous nah ya. Masih berbicara tentang past continuous. Tapi kita fokus pada conjunction-nya. Jadi kita fokus pada conjunction atau kata penghubungnya. Jadi kalau ini past continuous memang agak sedikit beda ya, karena kita akan menggabungkan dengan simple past. Jadi di sini Miss akan fokus membahas materi kita bagi 2 ya. Salah nih. Kita hapus dulu. Ya. Jadi kita fokus pada penggunaan when and while. Kita fokus pada penggunaan when dan while. When ini artinya apa lagi nak? When itu bisa kita katakan ketika, ya, ketika. Sedangkan while itu bisa kita katakan saat. Nah, kita akan bahas ini ya, kita penggunaan when dan while pada past continuous tense. Nah, seperti yang tadi Miss sudah katakan, when dan while ini adalah kata penghubung ya, kata penghubung dalam past continuous. Jadi pada past continuous kali ini kita akan mencoba membuat 2 kalimat
dua anak kalimat menjadi satu kalimat dengan kata penghubung when atau while. Nah, sekarang kita coba dulu dengan contoh when ya. Nah, untuk when, jadi contohnya seperti ini kalau when ya, dalam bentuk past continuous. Misalnya, I was sleeping when, mis garis bawahi when-nya ya, when the earthquake happened ya, happened itu tidak cukup nih, happened. Nah, oke, kita fokus ke penggunaan when ya. Ini kan kalau kita artikan saya sedang tertidur, ini past continuous kan ya, past continuous. I was sleeping when the earthquake happened. Sedangkan yang ini yang berakhiran ed adalah simple past atau kata kerja berakhiran atau kata kerjanya yang berakhiran ed ya, itu simple past. Nah, di sini ada dua aktivitas yang terjadi. Yang pertama adalah I was sleeping, saya sedang tertidur. Ini aktivitas pertama ya. Ini adalah past continuous. Past continuous ini ya, karena berakhiran ing dan to be-nya was. And then kita gunakan kata penghubung when, ketika. Nah, ini kejadian kedua nih yang terjadi. When the earthquake happened ya. Ini adalah simple past atau kata kerja bentuk kedua ya, biasa kalau simple past ya. Salah satunya ciri-cirinya adalah kata kerjanya berakhiran ed. Nah, ketika, jadi rumusnya begini ya, polanya nak ya, polanya dalam kalimat. Ketika kita menggunakan when sebagai kata penghubung, berarti polanya adalah past continuous tambah when ditambah lagi simple past. Jadi dia polanya seperti ini. Ini harus diingat nih nak, soalnya ini akan masuk nanti jadi bahan ini. Dan ini memang agak susah sih sebenarnya kalau kita tidak perhatikan baik-baik. So you have to pay attention. Nah, when ya, sekali lagi when ini artinya ketika. Apa sih bedanya when dan while? Ya, sebentar kita bahas. When, kita gunakan when untuk menyatakan suatu kegiatan ya, suatu kegiatan yang sedang terjadi kemudian disusul lagi kegiatan yang lain. Jadi dia tidak bersamaan terjadinya. Kayak kemarin, kayak ini kan contohnya ini kan, I was sleeping. Pada saat itu saya sedang tertidur ketika gempa buminya terjadi. Berarti ada satu aktivitas yang sedang terjadi, kemudian disusul lagi aktivitas yang lainnya, yaitu the earthquake happened ya, gempa bumi terjadi. Pada saat itu saya sedang tidur, tiba-tiba ketika gempa bumi terjadi ya. I was sleeping when the earthquake happened. Jadi yang ini happen-nya ini kan tambahkan ed, dia simple past ya, kata kerjanya bentuk kedua. Jadi ingat nak, simple past itu kata kerja bentuk kedua ya. Biasanya dia ditandai dengan akhirannya ed, tapi bisa juga berubah total bentuknya. Ini juga sudah dipelajari di kelas 8 ya, simple past. Ya, misalnya kalau dia berubah total, misalnya eat menjadi ate, drink menjadi drunk ya, itu simple past ya. Dia memang harus dihafal-hafal nak, itu list katanya supaya lebih gampang, lebih mudah ya. So I repeat, kita menggunakan when untuk menyatakan kegiatan di waktu lampau yang terjadi susul menyusul ya. Kenapa Miss bilang susul menyusul ya? Kayak begini tadi nih. Ada dulu satu aktivitas yang terjadi, kemudian disusul dengan aktivitas yang lain atau kejadian yang lain. Pertama kan, I was sleeping nih, saya sedang tertidur ketika gempa buminya terjadi, when the earthquake happened ya.
simple past atau verb to. Ini polanya seperti ini nak ya. Ini dihafal ya polanya ya, dihafal. Nah, kemudian while. Nah, kalau while ini agak lebih mudah. Kalau while contohnya gini ya, kalau while ya. My mother was cooking while my father was eating. Ya, wow panjang ya. Jadi memang ini ada, kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa katakan ini kalimat majemuk ya. Nah, karena ada dua kalimat yang digabung menjadi satu. Nah, kalimat pertama ini kan, my mother was cooking. This is the first sentence. Ini adalah past continuous ya, pakai ing ya. Kemudian kita mau menggabungkan dengan kalimat yang lain dengan kata penghubung while. While saat. My father was eating. Ibu saya sedang memasak saat ayah saya sedang makan. Nah, ini agak beda nih formatnya dengan yang when. Jadi formatnya dia kayak gini, polanya. Jadi dia polanya ini past continuous. Kemudian ditambah dengan while. Kemudian ditambah lagi dengan past continuous. Jadi dia tidak pakai simple past tapi semuanya past continuous ya, rata. Nah, ini dia polanya. Ini juga harus dipelajari nak ya, dihafal ya. Tuh. Oke. Nah, kalau yang ini dia setara. Kenapa setara kalimatnya? Karena kejadiannya bersamaan. Beda dengan yang ini, dia bertingkat ya. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia kita katakan kalimat majemuk bertingkat. Waduh, susah kalau dibahasakan. Ya, kita sebut saja kalimatnya. Kalau yang ini yang while, kejadiannya bersamaan ya. My mother was cooking while my father was eating. Ibu saya sedang memasak di saat yang sama juga ayah saya juga sedang makan. Jadi ini dua kegiatan yang terjadi bersamaan. Sekali lagi, kalau while, dua kegiatan yang terjadi bersamaan, sama waktunya. Sedangkan when ini satu kegiatan dulu yang terjadi, kemudian disusul dengan kegiatan yang lain. Makanya dia agak beda nih di sini. Setelah when kita gunakan simple past. Bukan ing ya, bukan past continuous. Beda dengan yang while, kita gunakan past continuous. Sebelum while dan setelah while semuanya past continuous. Sedangkan kalau when, sebelum when past continuous, setelah when simple past. Jadi Miss ulangi kembali. When ini kata penghubung yang kita gunakan untuk menggabungkan suatu kegiatan yang terjadi berbeda waktunya ya. Artinya satu kegiatan dulu yang terjadi disusul oleh kegiatan yang lain. Misalnya kan I was sleeping, satu kegiatan ya yang terjadi. Kemudian tiba-tiba the earthquake happened. Nah, kemudian disusul lagi kegiatan yang lain. Nah, ini dia tidak bersamaan waktu terjadinya ya. Makanya dia agak beda di sini. Setelah when kita pakai simple past. Sama kalau Miss bilang seperti ini. Miss Rizka was teaching English when Yayat came into the classroom. Miss Rizka sedang mengajar bahasa Inggris ketika Yayat tiba-tiba memasuki kelas. Artinya kan satu kegiatan dulu yang terjadi disusul oleh kegiatan yang lain. Nah, kemudian while, kalau while ini dia kegiatannya bersamaan terjadi. My mother was cooking while my father was eating. Jadi ibu saya sedang memasak di saat yang sama juga ayah saya sedang makan. Jadi ini dia kegiatannya sama waktunya terjadinya. Jadi makanya kita gunakan sama-sama ing ya, past continuous, past continuous. Past continuous sebelum while dan past continuous setelah while.
Ya, semoga anandaku sekalian mengerti ya. Misalnya nanti kalau ada pertanyaan, if you have a questions, boleh nanti ditanyakan ke Miss Rizka langsung ya, through Zoom atau melalui Google Classroom. Miss rasa sekian dulu untuk penjelasannya Miss Rizka. Hopefully you can understand it well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.